ini juga penting buat teman-teman yang baru mulai, jangan mentereng dulu lah bikin toko. Kamu bisa start dengan handphonemu aja sebenarnya. Kuota dan wifi itu udah paling minimal operasional. Oke lah awal one man show. Tapi lebih baik bangun usaha tuh yang selalu kecil membesar, bukan kebalik ya bro ya. Start besar ntar mengecil, bahaya. Itu Ant-Man. Ant-Man masih bisa membesar bro. Jadi nggak bisa. Iya, jadi itu namanya nano bisnis jadi ya, nano teknologi. Omsetnya mengecil. Oke guys, kembali lagi nih di channel Muscle First. Nah hari ini kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget dari Bali nih. Kenalin dulu nih Bro Alex. Nah ini berbeda dengan podcast yang biasanya kalau kita ngebahas ya biasanya cuman olahraga terus dan tips kesehatan terus. Kali ini ada dibawa lebih fun dan berbau tentang ada bisnis ya bro ya. Yes. Jadi nggak kaku olahraga terus nih. Betul, ingat fitness itu cuman bagian dari lifestyle kita. Tapi kan kita punya kegiatan lain yang lebih fun mungkin bisa dilakukan. Oke. Bro, ini jauh-jauh dari Bali datang ke Jakarta nih lagi dalam rangka apa nih, Bro? Oh, pertama tugas dinas atau bukan? Kita bisa bilang multi ya. Kita multitask langsung. Yeah. Jadi selain ada teman lagi wedding, bisa dibilang salah satu orang penting di sosial media ya. Sosial media. Pejabat ini ya. Pejabat. Sosial media nomor 1. Terus sekalian kita pastinya visit brand yang banyak berjasa sama perkembangan usaha saya di Bali. Nah iya, orang-orang kan pada penasaran nih bro. Kasih tahu dulu dong bro Alex nih umur berapa dan mulai bisnisnya tuh dari kapan? Oke, jadi usia saya sekarang 27. Mulai fokus di suplemen di usia 23 berarti 23. Profesinya dulu apa, sekarang apa? Nah, kan dulu kerja macam-macam ya. Yeah. Saya pernah jadi agent insurance. Saya pernah jual produk MLM, pindah-pindah MLM. Yeah. Pernah money game, ya kan? Yang kayak Sunmode. Gak jual robot trading kan tapi? Ya, untungnya saya manusia tradingnya jangan robot. Ntar kalau lolos komplainnya sama robot. Nah, terus udah gitu. Saya pernah kerja kayak di event-event wedding ya, jadi penyambut, ya kan? Lumayan kan bentuk badan ada duitnya. Gitu ya. Ya pokoknya dari halal sampai non halal adalah pernah dikerjain. Gitu. Sekarang jadi profesinya apa nih? Sekarang fokus di pengusaha atau apa? Kita bilangnya wirausaha lah. Wirausaha di bidang? Di bidang suplementasi olahraga sama alat olahraga. Alat olahraga. Yeah. Kalau dari segmennya kan tuh olahraga banget, sport enthusiast banget. Kenapa pilih sport enthusiast? Oke, nah kita dulu pastinya saya pribadi, pas mulai gym, akses kan kita tahu ya kalau kita mulai gym kita pasti kayak apa nih yang bikin cepet. Kalau kita latihan ada teman kita badannya lebih jadi, pasti kita pengen apa sih rahasianya gitu. Saya tanya terus dijawabnya suplemen. Nah, walaupun ya kita mungkin belum sepenuhnya benar ya. Latihan, diet, tidur dan sebagainya tuh banyak faktor. Jadi mulai nge-gymnya dari kapan nih bro? Kalau nge-gym mulai udah dari SMA, SMP udah mulai push up. SMP udah mulai push up. Push up challenge. Dulu belum ada dulu. Belum ada dulu. Belum ada. Push up masih di kamar. Kapan? Nah, abis itu SMA mulai di gym-gym kecil. Tapi masih angin-anginan. Biasa kan SMA kalau badannya nggak jadi, berjadiin badan buat supaya impress cewek. Susah ya. dapat. Susah dapat gitu dia. Terus angin-anginan. Tapi bener-bener fokus tuh di akhir kuliah. Kuliah. Dari umur 15 sampai 20 tuh on and off lah. On and off. Jadi flow-nya nge-gym dulu atau jualan dulu? Nge-gym dulu. Nah, dulu beli sama orang. Nah, ini nyambung nih nanti nih sama cerita saya kenapa ngelihat ini sebagai peluang. Iya. Plus gabungan sama passion. Sama passion. Jadi udah ada peluang, ada passion. Nah, yang paling saya dulu beli suplemen, kita tahu uang jajan anak SMA berapa sih, Bro? Iya. Nah, apalagi mau daftar gym mana cukup duitnya. Nah, dulu kan gym kecil, Bro, masih 60.000 sebulan udah berat, Bro. Di zaman tuh saya awalnya 50.000 lagi sebulan. Di Master Gym Marlboro, which toko kita sekarang dekat sini. Waduh. Itu ada story lain. Tapi poinnya kita tuh beli suplemen tuh suatu kemewahan. Mewah. Di zaman saya dulu, gitu, kemewahan. Jadi kalau mau beli itu harus nabung lama dan kita nabungnya sebulan, konsumsinya seminggu habis. Iya. Nah, badan belum tentu jadi. Badan juga belum jadi gitu kan. Kita nggak tahu apalagi yang dipakai gitu. Ya, jadi
Ya dari situ saya ngeliat peluang, saya coba dulu browsing di Kaskus. Ya kan dulu kan nggak ada Tokopedia ya. Iya. Dulu ada ya Kaskus, forum-forum. Terus saya belajar, namanya kita mau jadiin badan, kita cuma modal internet. Ini bagus nih buat tips teman-teman juga. Jadi kalau misalnya yang ngerasa harus pakai personal trainer mahal, nggak juga. Saya dulu nggak pernah sekalipun pakai personal trainer. Jadi semua, apalagi zaman sekarang, kita modal kuota wifi yang bisa. Semua gratis di internet bisa dicari ya. Itu privilege kita zaman sekarang sebenarnya, punya handphone, punya kuota, apapun informasi yang orang Harvard sama orang kita itu bisa sama. Bisa sama. Bisa sama, tinggal niatnya ada apa enggak. Nah zaman dulu saya belum ada informasi sebanyak itu pun udah privilege sebenarnya, udah bisa cari informasi di Kaskus. Kalau di luar negeri ada bodybuilding.com, tuh ada forum buat belajar. Asal bisa bahasa Inggris aja ya. Nah itu beruntungnya saya dulu nonton serial-serial belum ada Netflix dulu. White Collar kan, nonton situ tuh belajar bahasa Inggris. Jadi bisa. Jadi setelah nge-gym berapa lama baru mulai jualan suplemen untuk pertama kalinya? Untuk pertama kalinya setahun setengah pertama. Setahun setengah pertama. 2000 berapa tuh? Itu 2000 berapa limitless pertama kali? Ini dulu belum limitless bro. Jadi saya dropship dulu. Pas saya awal-awal kan saya bilang baru fokus rajin akhir kuliah. Iya. Kan tapi dari umur 15 itu sampai umur 20 itu kan saya angin on and off. Iya. Terus saya udah mulai kayak main dikit-dikit. Dropship tapi nggak ada nama toko? Nggak ada. Ngecer dropship saya lakuin. Gitu. Jadi apapun yang buat, tapi teman-teman gym aja. Jadi yang ya patungan bareng, tapi saya dari situ bisa ngambil profit. Nah, tapi belum fokus di situ, masih kerja yang lain juga, masih kerja asuransi, masih kerja jual produk, masih jaga wedding dan sebagainya. Tapi saya tetap kerjain ini. Kalau limitless sendiri lahir yang tadi saya sebut umur 23-an gitu ya. Karena saya 27, udah 4 tahun. Berarti 2017 ya? Ya, 2017. Oh, udah lama juga berarti. Ya, kalau kita lihat limitless itu kan kalau sebelumnya namanya bukan limitless kan ya? Apa ya? Dulu tuh ini cerita lagi dulu karena saya masih merintis. Walaupun saya jualan suplemen, dulu saya sampai jualan laptop bro. Nah, jualan laptop nggak banyak yang tahu ya. Jadi karena saya kuliah itu kan kuliah sistem informasi. SI, bukan marketing ya? Bukan. Nah, marketing belajar dari asuransi dulu. Beda lagi. Itu otodidak. Jadi di SI, Stikom Bali tepatnya ya. Pak Dadang salam, itu guru wirausaha saya. Waduh. Jadi dari situ saya mulai lihat peluang bisa jual mouse. Dulu di Bali itu ada tempat namanya kayak ITC di sini. Itu buat kita bisa resell lah. Kita tukang tuh di situ jual-jual komputer dan aksesoris laptop. Saya input di Tokopedia, saya naikin lah 100.000, 200.000. Iya. Yang penting saya upload dulu produk, ngambil gambar, gampang lah dari Google, edit dikit, kasih nama toko. Namanya itu Limitless Store. Nggak ada gym di tengahnya dan bukan suplemen. Filosofinya kenapa limitless? Limitless Store karena saya mau jual apapun di situ. Saya mau jadiin supermarket apapun dari elektronik sampai semua barang. Iya, nah di situ saya juga ngalamin kesalahan. Nah ini juga tips ya. Jadi jangan takut buat salah. Saya banyak salah dulu. Ya kan semua saya upload sampai nggak terkontrol juga. Karena saya kerjain semua sendiri ya. Ya pakai one man show. Solo semua. Karena juga dulu belum bisa gaji orang kan. Iya. Ya dibilang laku juga enggak ya. Karena awal-awal susah ya. Aku juga saya lihat karena kejadian pas saya cek di marketplace-nya, saya udah up 100.000, ternyata harga yang saya ambil itu modalnya udah lebih tinggi dari yang dijual di Jakarta. Nggak ada untung bos. Jualan pulsa masih lebih untung gitu. Alias boncos. Iya boncos. Belum ads lagi kan. Dari situ wah udah saya bukan nyerah ya. Saya pikir apa sih barang lain. Nah itu puter otak. Ya kenapa nggak sekalian, karena kenalan saya waktu itu teman-teman gym. Karena saya udah mulai fokus gym kan. Kenalan gym, mereka juga nyari suplemen di Bali susah. Sekali ada toko fisik mahal bukan main. Ya udah saya browsing lagi, itu long story short saya sempat ketemu bro kan. Yang sebelum ketemu tapi udah WA dulu. Ya WA dulu. Nah di situasi itu tuh di Brooklyn ini udah topnya di e-commerce waktu itu ya. Iya lumayan. Itu reputasinya udah oke banget. Reputasi saya, brand saya udah senyum-senyum pasti malam. Dia udah emas gitu loh. Jadi sejauh itu, tapi bagi saya sih bukannya kita minder ya. Justru kita penasaran apa caranya gitu kan. Dari situ pas banget beberapa bulan kemudian buka cabang. Belum buka cabang Brooklyn kayak yang kontak masalah Muscle First. Oh, nah Muscle First dulu kan bro kencang di Ultimate kan. Iya, Ultimate Nutrition kan. Nah, jadi saya dikontak sama bro. Saya lihat ini buat brand baru dan saya cek di market tuh masih belum rame gitu. Lokal masih kosong dulu. Jadi saya lihat peluang banget nih gitu loh. Karena di market waktu itu juga
saya belum ngerti yang masalah BPOM dan lain-lain ya bro ya. Jadi saya lihat produk bro BPOM. Udah gitu murah. Iya. Ya kan, ekonomis. Rasa lezat. Nah, udah ACC koko lezat. Dan yang paling enak, Brooklyn ini kasih peluang saya modalnya nggak harus gede. Gitu. Soalnya cerita dulu dong bro, awal-awal modalnya pertama kali berapa juta? Atau nah, saya start tuh dari tabungan saya pas kerja sana sini itu awal stok banget. Spesifiknya saya nggak ingat, tapi di bawah 5 juta ya pasti. Di bawah 5 juta? Pasti. Waduh, itu gold. Kayak kan saya stok sama bro tuh nggak nyampe 3 juta kan. Iya, itu tabungan gold aja udah mau digusur itu bro. Waduh. Iya, udah lihat adminnya kepotong, udah besok urat naik bro. Turun jadi silver. Langsung hipertensi. Pas cek kok nolak kurang 1 gitu. Jadi modal sendiri dari 5 juta, di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Udah pasti di bawah 5 juta waktu itu. Dan itu setabungan dan nggak mungkin pakai semua juga kan. Kita ada kebutuhan kan. Nggak makan Indomie. Iya kan buat pacaran ya kan butuh kopi ya. Masa beli kopi sendiri nggak dibeliin cat time pacar gitu kan nggak mungkin gitu. Iya. Jadi tapi gimana bro, dari 5 juta online sendiri terus sampai bisa buka toko kan budgetnya nggak mungkin 5 juta. Nah itu nggak langsung. Jadi saya start. Nah ini juga penting buat teman-teman yang baru mulai, jangan mentereng dulu lah bikin toko. Kamu bisa start dengan handphonemu aja sebenarnya. Kuota dan wifi itu udah paling minimal operasional. Oke lah awal one man show. Tapi lebih baik bangun usaha tuh yang selalu kecil membesar, bukan kebalik ya bro ya. Start besar ntar mengecil. Bahaya. Itu Ant-Man. Ant-Man masih bisa membesar bro. Jadi nggak bisa. Iya, jadi itu namanya nano bisnis jadi ya. Nano teknologi. Omsetnya mengecil. Aduh. Jadi bahas parah. Oke. Jadi online dulu, bro. Iya, terus? Ya online dulu. Nah, saya pikir saingan saya waktu itu toko fisiknya udah bagus banget. Iya. Toko fisiknya udah bagus, pastinya saya nggak mungkin kalah. Saya udah kalah modal. Iya. Secara koneksi juga mereka lebih bagus. Iya. Tapi itu nggak, ya kita nggak mematahkan semangat. Nggak mematahkan semangat pastinya. Justru memacu. Saya orangnya tuh lumayan kepo ya. Dalam artian kepo tuh kalau yang dia bisa lakuin, kenapa saya sama-sama makan nasi, makan kue tiaw gitu ya. Kenapa kita kalah gitu? Benar. Itu yang jadi bensin lah buat motivasi. saya buat memotivasi. Jadi bisa saya cari tahu. Nah makanya saya thank you juga dulu Brooklyn masih mau mentoring saya. Saya waktu itu nggak tahu banyak tentang e-commerce. Nah, Brooklyn ini banyak kasih tips. Saya jadi dulu awal-awal nih bangun online. Iya. Saya buka Tokopedia itu ada kategori dulu ya kan ranking top 10-nya. Iya. Nah, bro masuk. Iya. Dan saya dari 10 top 10 tuh saya kontakin, saya cari WhatsApp-nya. Dari 10 itu yang mau ngasih saya saran cuma 2. Dan tadi yang podcast sama bro satunya lagi. Waduh. Gitu. Dari situ saya saya inget banget tuh dikasih tips tuh berarti banget buat saya. Karena itu ya bro ya, memang gak semua orang tuh open minded gitu ya bro ya. Karena mereka banyak yang kepikiran kayak gini loh bro. Gue kasih tahu rahasia dapur gue nanti gue jadi kurang gitu kan. Yes, benar. Takutnya begitu. Nah, padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu semakin kita memberi justru semakin bagus. Tuh, denger gak? Golden quotes. Semakin kita memberi, semakin kita bakal terima lebih banyak. Ingat ya. Gitu. Itu berlaku sedekah tuh nggak harus kita pengemis, tapi sesama pengusaha pun bisa. Betul. Gitu loh. Bisa kayak juga. Masuk saya banyak dapet tips dan itu saya lakuin, jangan denger iya tapi kita nggak lakuin action. Percuma tipsnya kalau nggak ada gunanya. Iya, semua harus dieksekusi ya. Jangan takut salah, pasti ada salah karena depan. Tapi dari situ kita belajar. Nah dari situ saya mulai berkembang, walau pelan, tapi saya nggak nyerah, saya lakuin terus karena saya percaya yang dikasih tau sama Brooklyn dan mentor saya lagi satu. Itu akan mengembangkan bisnis. Saya lakuin setiap saya olahraga, kan kita olahraga treadmill tuh bro, manasan dulu kan, kita bilangnya kino walk ya. Kino walk 15-20 menit, itu saya pasti benerin Instagram, saya cek Tokopedia. Wah ini multi talenta sekali nih. Nah jadi sambil. Nah kalau jogging kan susah, kalau itu daripada kita spending time ngeliatin TV, cuman dengerin lagu, menurut saya nggak ada fungsinya. Mungkin kalau kalian masih bagusan dengerin podcast ya, atau dengerin e-book gitu. Tapi kalau misalnya cuman sekedar nonton dengerin musik, saya rasa value-nya kurang. Bener. Jadi saya lakuin usaha saya gedein, saya lakuin yang bro lakuin. Sampai berapa lama tuh bro baru dapat toko pertama? Sampai detik ini bro. Saya lakuin walaupun nggak seagresif dulu. Karena dulu kan saya punya waktu banyak, sekarang lebih fokus. Quotes-nya tetap never stop learning. Yes, never stop learning, dan itu menjadikan habit juga bro. Jadi kalau saya stop lakuin itu, saya lupa bahwa starting point saya ngelakuin ini udah jadi kebiasaan. Jadi kalau ada suatu hari saya ada ada something missing. Ya, ada kayak kita harus setiap hari mandi. Ya, kayak udah jadi habit buat diri saya, dan
itu membuat saya juga ngerimain diri saya bahwa saya tuh pernah di sini dan ngelakuin ini tuh yang membuat saya di posisi saat ini. Benar. Nah, jadi kalau seandainya saya lagi down pun saya bisa remind back. Ingat loh dulu pas saya lakuin hal ini, saya nggak nyerah, dan di situasi ini omset saya belum kayak sekarang. Karena kita omset gede, kita masih down ya. Benar. Gara-gara hal kecil. Tapi kalau kita lihat skala besarnya dan kita ingat pas kita mulai, sekecil itu, kita bisa lebih grateful, lebih bersyukur. Ya kadang banyak kan orang itu ya bro ya, dia fokus mencari lebih tapi nggak pernah mensyukuri apa yang dia dapat. Nah begitu dia langsung jatuh, aduh gue nyesel gitu. Nah gitu, ini banyak yang orang juga udah pengusaha-pengusaha, kita lihat di Instagram pun selalu sebut, jangan pernah bandingin diri lu sama diri lu yang sama orang lain gitu ya. Sama orang lain. Iya. Boleh kalau itu jadi motivasi, tapi kalau misalnya buat kalian down, jangan. Mendingan kalian lihat lagi, kalian sama kalian yang kemarin, tahun lalu, itu seberapa jauh kalian berkembang. Iya benar-benar. Lihat skala besar. Kalau bro sendiri juga saya lihat kan bro buka tokonya kan udah beberapa cabang ya. Sekarang ada berapa? 5 tempat? Sebenarnya saya total udah buka 5 cabang bro, tapi yang operasional 4. Ya. Di apa namanya? Limitless Gym Store, Bali Gym Store, Garuda Gym Store, Canggu Gym Store ada 4 kan. Bali Gym Store ada 2 cabang dia bro. 2 cabang ya. Canggu sama di Denpasar Barat. Denpasar Barat. Nah ini kan dari 2017 sampai sekarang 4 tahun. 4 tahun kita bisa buat 4 cabang tuh cepet loh bro. Oke. Apalagi kena potongan diskon 2 tahun COVID. Wah, kalau nggak COVID 10 nih. Waduh. Nah ini kita bahas dikit. Yang pertama, brandnya tepat. Waduh. Brandnya itu ada di kawasan Brooklyn. Nah, jadi ya balik lagi ya. Saya bersyukur juga bisa berapa tahun ini masih dikasih rezeki. Usahanya juga nggak bohongi hasil. Dari sebelum COVID dulu berapa tokonya? Oke. Sebelum COVID saya start nol kan. Jadi saya online dulu. Toko fisik pertama saya itu malah pas COVID. Pas lagi COVID kan? Iya, jadi awal COVID tuh. Toko buka. Saya online dulu bro. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Online belum bikin toko fisik karena saya nggak mau keluarin costing yang nggak perlu. Ya kan. Setelah 2 tahun udah mulai stabil, income-nya, ordernya udah mulai oke. Saya cari sewa murah, saya beraniin buka toko offline. Dan itu ingat kan bro, launching juga ada di situ kan. Launching. Jadi toko pertama saya tuh di tahun kedua sebenarnya. Tahun kedua akhir lagi. Nah, jadi di tahun ketiga tuh saya buat 2 langsung. 2. Nah, tapi pas bro buka toko pertama itu kan pas lagi COVID ya bro ya. Dan banyak banget yang di Bali tuh orang malah itu jatuh gitu loh bisnisnya, maksudnya jadi bangkrut. Nah bro gimana menanggapinya? Kenapa bro malah pede buka toko baru dan malah nambah cabang? Nah, yang pertama saya merasa beruntung juga kita di industri yang tepat. Maksudnya mungkin bukan industri yang paling diincar, tapi masih safe lah karena kita bukan yang seperti restoran yang nggak boleh dimampirin saat PPKM. Benar. Kita masih bantu orang untuk sehat. Ini jadi, offline banget masih boleh buka. Iya. Walaupun tetap kena dampak sih tetap ya. Tapi balik lagi situasi itu kita nggak bisa kontrol. Kita Benar. bisa kontrol diri kita kan. Iya. Saya berpikir apa yang saya bisa lakukan sama toko saya. Saya nggak mungkin punya powernya Luhut Panjaitan gitu ya. Jadi PPKM nggak usah di Bali. Gitu, nggak mungkin. Kecuali saya anaknya dia. Pak stop PPKM gitu kan. Mungkin. Tapi kan enggak. Jadi yang bisa saya lakuin, saya ads lebih spesifik. Iya. Ada customer itu kita punya customer base ya bro. Benar. Yang orang-orang yang langganan yang kita jaga selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Dia nggak kemana-mana. Dia tetap datang untuk repeat order. Itu nyelamatin loh bro. Iya. Ya kan, repeat order. Yang ketiga, saat pandemi, kalau kita edukasi customer dengan benar bahwa kita misalnya bilang konsumsi whey protein itu bagus loh buat jaga daya tahan tubuh. Dia pertama bilang, masa sih? Boleh dia research di Google yang selama ini mereka nggak cari. Dia cari dan benar kan memang. Benar. Kalau kita lebih sehat, kita olahraga, imun kuat, mau kena nggak kena COVID risiko lebih rendah gitu kan, bener kan? Bener. Nah jadi dari situ itu nolong banget. Nah belum lagi dibantu sama brand. Nah pemilihan brand juga penting. Kalau brandnya tepat, dia akan ngebantu toko kamu untuk dapetin traffic. Bener. Kelihatannya faktor kecil ini orang kena ini dikit, tapi akumulasi customer datang ke toko kan jadi banyak. Jadi banyak ya. Jadi saya lakuin semua kombinasi itu sehingga malah omsetnya naik. Omsetnya naik ya. Bersyukur malah naik bukannya turun ya. Bukannya turun ya. Ekspansi. Jujur kita sedih ya, teman-teman juga banyak yang down usahanya. Saya juga nggak bakal menggurui gimana karena mereka buka usaha terus karena mereka nggak bergerak. Tapi kan menurut saya pribadi ya ada hal buruk, ada hikmahnya juga sih. Iya pasti ada hikmahnya juga. Nah bro kan sekarang udah punya 4 toko, omset pasti udah banyak lah, ratusan juta. Nah itu tuh ada gak sih bro dana dari investor? Nah soalnya dari 5 juta ini jadi miliaran nih bukan? Nah itu dia. Karena prioritas perlunya miliaran. Aduh.
Itu gimana caranya berubahnya bro? Ya, jadi jujur sedikit pun enggak bro. Tapi kalau ditanya privilege saya apa selama saya bangun ini? Iya. Saya ada privilege. Privilege pertama adalah ibu saya tuh ngajarin saya how to sales. Itu menurut saya aset terbesar. Kedua tuh privilege saya nggak, ibu selalu ngajarin ya, orang tua sih ya. Iya. Jadi kalau hal-hal yang bikin gerah, bikin down tuh eliminasi. Itu yang menurut saya privilege sih. Karena belum tentu semua orang diajarin kayak gitu. Bener. Diajarin mungkin ya kalau ada situasi ini ya dipasrahkan kepada yang di atasnya. Nggak, mas sebenarnya pasrah sih nggak. Kita tetap berdoa tetap ya. Iya. Tapi balik lagi kita dikasih akal budi, dikasih pikiran untuk bergerak, untuk apa yang kita bisa lakuin di situasi yang down. Nah, masalah investor, no, not at all. Semua 100% duit dana memang sendiri. ada yang pernah mau datang untuk ya maksudnya ya, tapi saya kan harus bagi hasil sama dia dan saya rasa saya nggak mau ntar ujung-ujungnya ada berantem. Saya mendingan handle sendiri aja. Nggak worth it. Nggak worth it. Dan saya bukan yang skill mungkin usaha lain yang kayak aplikasi yang bisa di scale berapa miliar kayak kopi kenangan misalnya yang dimasukin itu, bukan tipe gitu. Ini kan butuh waktu. Dan saya ngerasa bahwa saya masih bisa handle ini sendiri. Dan saya masih well organized. Iya. Jadi saya jalanin dan saya putar bener-bener dari yang modal 5 juta ke bawah tadi. 5 juta sampai miliaran. Sampai berarti putar. 5 juta dari miliaran kali 200 kali lipat itu bro. Iya, mungkin lebih. Karena kan perputaran. Nggak cuma dari kripto doang bisa kali 200. Waduh. Nah, high risk high return. Kalau ini high risk-nya kalau kalian nggak mulai. Itu. Kalau kalian mulai dan kalian punya niat yang gitu, pasti high return aja. Iya. Nah tadi bro juga sempat bilang bro dapat privilege dari mama bro. Jadi mama bro ini kayaknya inspiratif banget ya, kisah ibu yang inspiratif banget ya. Oke. Pernah nggak sih bro ngalamin struggle yang paling parah di keluarga bro? Pastinya. Jadi sebenarnya saya nggak cerita ke banyak orang ya. Jadi keluarga saya tuh kasarnya tuh pernah ditipu sama orang lah. Ya, semua orang mungkin punya masalah masing-masing. History ya. Ya tapi di keluarga saya tuh waktu itu saya tuh pas kecil tuh lumayan tajir. Sebenarnya di zaman itu tuh lumayan umur 3 tahun gitu. Saya ngerasain gimana saya hidup tuh cukup, ada pembantu, ada siapa gitu loh. Dan pada saat ditipu beruntun plus usaha lagi down, dulu kan saya tuh pernah buka garment pas saya kecil. Oh pernah buka garment. Dan itu down karena China kan masuk banyak ya. Yeah. Kita kacau lah supaya usaha down dan pasti tipu juga. Karena pada saat garment down, orang tua kan berusaha cari peluang baru. Dapat peluang baru malah ditipu. Jadi itu kita semua duitnya udah ditaruh di peluang baru malah jong. Iya, jadi rasa sakit itu biasanya kalau kita dari nggak punya misalnya ditipu ya udahlah. Ya kalau misalnya jadi tajir atau di down, kita kayak ya bukannya kita menyamakan perasaan ya, tapi toleransinya tuh beda. Kita pernah ngerasain yang semua ada membantu terus down sampai saya masih kecil ya udah cuci baju sendiri gitu. Cuci sendiri. Yang biasanya dilayanin gitu loh. Jadi itu rasanya susah. Jadi kita kok misalnya ada teman ulang tahun mau kasih kado aja kita kayak kalau nggak ngasih tuh dibilang pelit. Tapi kalau misalnya kita ngasih kita juga nggak bisa makan. Kasarnya gitu loh bro. Bener. Tapi ya benar saya nggak bakal cerita lebay sampai saya nggak bisa makan. Tapi intinya ibu saya tuh masih bertanggung jawab berusaha ngasih makanan di meja selalu. Iya. Ya kan. Mungkin nggak ada kendaraan, kita dulu belum ada Gojek kan bro. Jadi kita masih ada orang yang buat boncengin motor ke sekolah kayak gitu. Jadi saya rasa saya nggak sampai kayak orang Afrika lah ya yang mungkin lapar gitu loh. Susah. Tapi susah. Saya ngerasa itu mentalnya tuh kerasa gitu loh, dari atas ke bawah tuh kerasa. Jadi, terus tapi kalau dalam usaha bro, maksudnya merintis bisnis, struggle yang paling parahnya tuh gara-gara apa bro? Nah, yang paling pertama pada saat gini, kita harus tahu ya pas kita sebagai pengusaha ataupun orang pasti naik turun dong, jatuh. Setermotivasinya orang pasti punya keraguan. Iya benar. Saya nggak bro? Benar. Saya yakinnya sama yang saya lakuin ini benar. Iya. Pasti ada lah malam kita kayak ini bakal bekerja nggak ya, bakal berhasil nggak ya? Pasti ada dong rasa keraguan. Apalagi keluar duit sendiri. Pas kita ragu, ada juga dari luar ngedownin. Ya, entah dari teman, misalnya kayak saya inget banget tuh ada orang yang pernah ngatain saya tuh pas saya belum jalan, misalnya Flex, Shopee lu nggak laku ya? Gituin bro. Emang nggak laku sih, dia nggak bohong, tapi sakit bro, karena dia nggak tahu effort yang kita keluarin untuk bikin tuh rame. Apalagi kita udah ngurusin semua sendiri, ngupload sendiri sampai malam-malam. Kita edit gambar sampai malam, sampai mata picek kan bro. Mana HP Android lemot kan? Malah yang nggak lebih dari 10. Itu dia. Saya pengikutnya kok cuma 16 gitu kan. Dan dari situ ya lumayan kayak udah ragu, terus ada kiri kanan singkiran. Faktor eksternal nggak mendukung.
saya cowok nih, Yeah. tapi saya tuh ngalamin di mana saya pernah nangis terus malam gitu loh, bro. Nangis tapi nggak ada yang lihat ya, maksudnya dalam artian di bantal gitu. Pas bener-bener down, dan saya nggak malu sih ngakuin. Itu gara-gara nangisnya gara-gara apa awal tuh merintis? Ya lumayan awal lah, karena itu udah pasien ada omongan dari luar yang kayak gitu bilang ini nggak laku. Gitu. Oh. Ya, maksudnya ya saya di tidur tuh nggak enak juga ngomong ke orang tua curhat gitu loh, kayak takutnya mereka makin puyeng. Iya. Maksudnya kayak kok hidupnya susah banget gitu. Apa pikirannya gini kali ya? Kita udah berusaha yang terbaik, baru mau mulai kok belum mulai aja udah dinegatifin gitu kali ya? Iya, jadi udah mulai bahkan. Udah udah usaha dan belum tentu ada hasil gitu kan. Iya, kita kan butuh dimotivasin, ini malah didownin. Didownin. Dan ya pokok itu dah bro, kayak lagi packing, terus order kita dulu belum tentu satu sehari ya awal-awal. Iya. Itu pernah di cancel juga bro. Jadi saya udah ngestok barang tuh nggak boleh banyak kan. Iya. Terus misalnya kita ngestok 12 biji, di cancel satu tuh kerasa bro. Itu di cancel kayak 10% dari order. Langsung follow up sampai jadi beli lagi. Iya, jadi ya kayak gitu, hal-hal kecil yang kayak gitu tuh kalau saya inget-inget mundur, lumayan. Saya dulu, saya ini punya penyakit pneumonia, penyakit paru-paru gitu bro, yang saya pernah jerawat. Itu gara-gara saya packing kecapean, terus packing di gudang, kan debunya banyak. Tiap hari, karena saya kan nggak punya staff juga kan. Nah itu saya jam 12 malam, terus demi satu orderan itu, saya inget banget tuh, saya drop ke JNE 24 jam. Dan kalau di Bali tuh, saya kan lokasinya di Tekumar. Ke Sanur JNE 24 jam itu cuma di Sanur, JNE Kanda, sampai sekarang sih. Terus saya naik Gojek, saya hitung tuh biaya Gojeknya, sama saya packing satu itu, untungnya itu cuma 15.000, tapi demi reputasi. Oh, demi reputasi. Ya, dulu juga order that change everything gitu. Waktu itu dulu juga soalnya bro bilang sampai segitunya saking bro ngejar reputasi bro chat satu-satu reputasi ya. Yes, okay. Nah itu juga itu bukan chat aja bro. Saya sampai temen gym di follow up yang sebenarnya kita bisa COD di gym langsung profit karena kita mau kejar reputasi Tokopedia kan. Iya. Saya bilang bro bantu dong order, saya kasih direct link ke produk yang dia mau. Harga lebih murah dikit. Saya COD-in di gym, saya cuma minta bintang, ketemu di gym nggak malu walaupun ada staff gym di situ, saya bilangnya bantu bintangnya bro. Yang penting ya nggak usah malu, yang penting ngelakuinnya halal aja gitu kali ya. Iya, bagi saya kita kan juga cari duitnya halal ya bro ya. Kayak sekarang kan tapi udah terbukti bro, yang gold di Bali kayaknya cuma satu tuh. Gold 4 bentar lagi. Gak ada yang gold 1 belum ada ya bro. Gak ada. Gak boleh sombong jadi ya. Jadi itu salah satu juga. Muscle first, be the first.